Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ma'alif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulihi wa furahi wa dhabil hukuki alim majma'in wa thumma ila rusahibul magam wal habib wa sallallahu thumma ila rushidil walid al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Syigar wa thumma ila ruki hajan wa rasyidi wa thumma ila ruki haji sabila rasyad wa thumma ila syekhi murabbi ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila syekhi ki Hafizuddin usulihim wa fura'ihim wa dhabil hukuki alim ajma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi ughliqa al-khatimi lima sabaqa sirril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min ajaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 4, 2 baris dari bawah. Wa mujalasatil ulama, ya. Halaman 4, 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa mujalasatil ulama'i wa iyadatil maridi wa tashyi'il janazati wa saqyil ma'i was-sulhi bainal itsnaini wa ikramil jari wal yatimi fahris ala dhalika ya aliyu salli bil laili walau kahalbi syatin fal musalli bil laili
ahsanun nasi wajhan ya aliyu idza kabbarta lis-salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka hadwa mankibaika wa idza kabbarta fada' yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fada' yadayka ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatil ulama wa iyadatil maridi wa tashyi'il janazati wa saqil ma wa sulhi bainal itsnaini wa ikramil jari wal yatimi fahris ala dhalika. Kelanjutan wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruntuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, namun umumnya untuk kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kemarin malaikat Jibril alaihi salam beliau ingin sekali menjadi bangsa manusia, bahwa tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin, berkeinginan malaikat Jibril itu menjadi bangsa manusia karena li sab'i khisalin, karena ada 7 hal. 7 hal yang terdapat pada manusia namun tidak ada pada malaikat. Jadi kepengen dia itu jadi kayak kita, ya. Yang pertama kemarin bahwa di kalangan manusia, di kalangan kita, as-salawatil khamsi ma'al imam. Di kalangan kita manusia ada yang istilahnya salat yang 5 waktu bersama imam, artinya salat berjamaah. Namun di kalangan malaikat tidak ada. Bahkan mereka itu hanya yang ada Allah Ta'ala ciptakan ruku. Ada yang ruku aja, ada yang sujud aja, ada yang tahlil aja, ada yang tasbih. Masing-masing beda-beda dia punya pekerjaannya. Nah, mereka itu berkeinginan, khususnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, kata Rasul, kepengen jadi bangsa manusia dikarenakan di kalangan manusia itu ada yang istilahnya sholat yang 5 waktu plus ma'al imam, bersama imam, artinya ada di kalangan manusia itu sholat berjamaah, ya.
Nah, ini keinginan malaikat Jibril itu. Yang pertama. Yang kedua, keinginan malaikat Jibril alaihissalam wa mujalasatil ulama, kepengen malaikat Jibril menjadi bangsa manusia dikarenakan ada pada lingkungan manusia itu yang namanya mujalasatil ulama, duduk, bergaul, bersimpuh dengan para ulama. Namun dalam hal ini bukan hanya sekedar duduk-duduk kongko-kongko, tapi maksudnya adalah duduk mengambil ilmu ulama. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, ngopi-ngopi, majelis tanpa adanya ilmu. Ya. Maksudnya dia bisa menghadirin pengajiannya para ulama. Tuh, di kalangan malaikat itu enggak ada. Makanya kepengen malaikat Jibril jadi bangsa manusia, karena di kalangan bangsa manusia ada istilahnya duduk bersimpuh mengambil ilmunya para ulama. Ya. Nah, jadi di sini ada nilai lebih, ada nilai plus, ya, yang tidak dimiliki, yang tidak ada pada kalangan malaikat. Jadi oleh karenanya jangan kita sia-siain. Palingan kita ngaji sampai Isya udah selesai. Ya, Isya azan masuk udah paling. Enggak lama stop. Karena kalau dilanjutin biasanya azan lanjut terus, nah biasanya pikiran kita udah enggak fokus. Ya, apalagi ngaji habis Isya gitu. Kebetulan berbarengan sama tahlil lagi. Ya udah sepi. Libur, gurunya doang yang datang. Ya, akhirnya tuh guru ngajar lekar. Ya. Nah, sekalipun sebentar padahal. Ya, tapi emang bawaannya ya gitu. Iblis berat rasa. Kalau yang begini-begini males. Ya. Makanya kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, "Ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin." Oh. Ya ibna Mas'udin, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang orangnya kecil, tapi sekalipun orang yang kecil dia punya dandanan perlente, kemana-mana pakai minyak wangi. Sampai para sahabat udah hafal. Kalau minyak wangi ini nih, wah Ibnu Mas'ud tadi lewat nih, gitu. Ya, kalau kita biasa pakai minyak wangi apa? Misik. Wah, nih Bang Jumat lewat tadi nih, gitu. Ya kan? Ya kan kita suka begitu ya, terkenal sama ini. Bau balsem nih, wah paling si Fulan tuh yang lewat nih. Kenapa? Bau balsem. Biasanya dia doang yang pakai balsem masalahnya. Nah, Ibnu Mas'ud begitu dia. Sekalipun orangnya kecil tapi dia punya dandanan kagak mau kalah, rapih. Selalu pakai minyak wangi. Orang yang terdekat kepada Rasulullah. Bolak-balik masuk kepada Rasulullah sampai orang-orang yang enggak tahu dikira itu masih keluarganya Rasul. Ya. Kalau Rasul tidur, beliau yang bangunin, ya. Rasul butuh apa? Ya, kalau Rasul lepas sendalnya, dia yang megangin sendalnya. Ya, dia yang rapihin sendalnya. Dia yang siapin tempat tidurnya, peraduannya ketika beliau pengen tidur tuh. Itu yang nyiapin Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil. Orangnya kecil, enggak gede, enggak tinggi. Makanya ketika beliau lagi naik pohon siwak, ketiup angin gitu. Karena saking kecilnya ketiup angin, ya. Para sahabat ketawa, ya. Lantas ditegur sama Rasulullah, "Kenapa kalian tertawa?" "Lima tadhakun?" "Kenapa kalian tertawa?" "Ya Rasulullah, min diqqati syaqaih ya Rasul." Karena saking kecilnya dia punya betis ya Rasulullah. Jadi ketiup angin tuh, lagi naik
pohon siwak, orang kecil. Ya. Nah Rasul pernah mengatakan kepada beliau, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu satu saat. Satu saat di sini bukan sa'ah falakiyah. Kalau sa'ah falakiyah harus 24 jam, enggak. Emang siap ante ngaji 24 jam? Ya, ngaji sampai jam 7 aja kita latih jam terus. Ya, benar gak? Ngaji 1 jam lebih udah gak konsen. Ya. Julusuka sa'atan, dudukmu satu saat. Satu saat di sini bukan sa'ah falakiyah. Enggak mesti 24 jam, enggak mesti 1 jam, enggak. 30 menit pun jadi gitu. Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu kayak kita malam ini. La tamassu qalaman, antum kagak bawa pulpen, kagak nyatet hal-hal yang penting, kagak nyatet masalah ilmu. Wala taktubu harfan, kagak nulis kita apa yang diobrolin, apa yang diomongin, apa yang disampaikan sama si guru. Kendati pun kita enggak bawa pulpen, kita enggak mencatat apa yang disampaikan oleh si guru, kata Rasulullah kepada beliau, khairun laka min idki alfi raqabatin. Hal itu lebih baik ketimbang engkau membebaskan sebanyak 1000 budak. Satu budak aja bisa jadi puluhan juta. Ya, ini 1000 budak lagi. Nah, berapa harganya itu? Artinya apa? Maka yang namanya nuntut ilmu itu duduk dengan ulama, maka tidak ada bandingannya pahalanya itu. Huduru majlis ilmin afdalu min alfi raqatin wa iyadati alfi maridin wa syahadati alfi janazatin. Hadirnya kita di majlis ilmu lebih afdal, artinya lebih banyak pahalanya. Min alfi raqatin, daripada kita sholat 1000 rakaat. Dibandingin sholat 1000 rakaat, sholat sunnah, dibandingin sama ngaji, kita sampai isya udah selesai, masih gedean pahalanya ngaji. Dibandingin kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, makanya kalau ada pengajian di masjid, di musholah, kebetulan ada yang sholat sunnah lagi, paul itu. Mestinya apa? Stop dulu deh, dengerin dulu. Yang punya zikiran putusin dulu, karena kita nggak bakal bisa konsen, ya nggak bakal bisa konsentrasi sambil denger sambil kita zikiran, nggak bisa, nggak masuk, ya nggak bisa, nggak masuk gitu. Ya, jadi antum punya wiridan, antum punya zikiran, antum sholat sunnah, stop dulu udah, gitu. Kalau mau tadi sholat sunnahnya ba'diyah tuh, ini giliran mulai ngaji dia sholat, ya. Kecuali memang dia belum sholat fardu, belum sholat wajib dia tuh. Ya, bayangin, ya, kalau mau dibandingin sama 1000 rakaat sholat sunnah, masih abdolan kita ngaji begini. Ya, kuat gak 1000 rakaat? Sholat tarawih haji lihat imam terus. Siapa imamnya? Kan begitu kalau kita. Lama deh mah. Ya kan? 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, lebih afdal, lebih banyak pahalanya ketimbang kita ngejenguk 1000 orang yang sakit. 1000 orang yang sakit antum jenguk pada hari itu dibandingin sama ngaji, lebih banyak pahala ngaji. Ngejenguk orang sakit kan nggak datang doang, kudu bawa buaan, minimal jeruk 2 kilo, ya kan? Kalau ngaji bawa apaan kita? Nggak bawa apaan gitu, bener nggak? Cuman jiping doang gitu, cuman ngaji nguping masih males aja, bingung, ya. Cuman ngaji apa? Nguping doang gitu, ya. Tahu setannya gede banget kalau ngaji itu, bingung, mesti diapain itu? Diruqyah kali ya. Ya. Kalau dibandingin sama majelis tahlil, bayangan mana? Ya, Masya Allah, emang kalau lagi tahlil banyak banget yang hadir, yang datang. Iya. Tapi giliran ngaji bisa kehitung. Mungkin kalau kita ngaji kudu pakai besek nih.
Makanya kita lagi pembahasan ini. Ya. Mungkin mesti pakai, iya begitu, besek. Ada pancingan nih kebuli gitu. Minyak goreng yang 1 kilo gitu, para ngaji yang dirasa. Ya. Jadi kalau kita pikirannya perut sih, pikiran kita apa? Perut masih. Gitu. Ya. Padahal yang begini nggak kita bisa dapatin di tempat yang lain. Iya, ya. Diulas di situ ilmu gitu. Jadi sayang kalau kita nggak bisa nggak bisa ikut nimbrung pengajian. Bukan di sini aja, di mana-mana maksudnya. Di mana ada pengajian kita hadir kalau memang nah, kita ada waktu gitu. Jadi dibandingin 1000 ngejenguk 1000 orang yang sakit, 1000 yang sakit. Kadang-kadang tetangga kita sakit ya nggak tahu gitu. 1000 lagi. Ya. Yeah. Dibandingin ngaji cuma berapa menit, masih afdolan ini ketimbang kita ngejenguk orang yang sakit. Kalau ngejenguk orang yang sakit, tar dulu habis ngaji. Ada tamu di rumah kita, tar dulu, stop dulu. Tar juga tamu ngerti. Kalau perlu tamunya kita ajak ngaji dulu yuk. Habis isya kita jamaah dulu, selesai udah. Ngopi lagi di rumah, lanjutin. Gitu. Wa syahadati alfi janazatin, kata Rasulullah, lebih afdal daripada kita menghadiri 1000 jenazah. Ngelawat kita sama 1000 jenazah kita, nyelawat kita. Kalau tadi jenguk yang sakit, sekarang nyelawat orang yang mati. 1000 jenazah kita datengin itu. Dibandingin sama ngaji begini, masih afdalan apa? Kita ngaji. Gitu. Ya. Ini kalau ada apa-apa kita taklim dulu, ngaji dulu. Ya. Jangan kalah sama yang acara-acara lain, besek, ada tahlil segala. Stop dulu gitu. Bagusnya ngaji dulu gitu. Ya. Jadi malaikat Jibril kepengen jadi bangsa manusia karena ada di kalangan manusia duduk bersimpuh ngambil ilmunya para ulama. Ngambil ilmunya para ulama. Ya. Jadi kita kun aliman makanya. Jadi ente orang alim. Ya Pak Ustadz boro-boro mau jadi orang alim, jadi kiai gitu kan. Umur udah segini. Ya. Apa ya kita bakal jadi ustadz nih ngaji begini. Kan susah ya. Oh, kun aliman, orang ngaji seminggu sekali itu kalau ngaji. Kalau ngaji. Kun aliman, jadilah engkau orang alim, orang berilmu. Kalau enggak jadi juga kata Rasul au muta'alliman, jadi orang yang belajar ilmu. Ngederes ilmu. Belajar tuh nahu sorob biar kita bisa baca kitab. Ya udah kagak bisa dah pokoknya, apalagi wahumahum. Repot ngapalin domir. Sehari 2 hari ngaji, besokan kabur, nggak ada yang kelihatan. Gue capek ngajarin ini juga. Wanted. Iya. Ya ngaji deh gitu kan, wahumahum gitu. Sehari 2 hari getol, kesononya mungkin agak sulit dia. Udah putus asa, garuk-garuk pala. Besok kan kagak ngaji. Iya. Duh, susah ya. Iya, susah kalau kita udah umpamanya model kayak kita, usia udah begini, pengen belajar baca kitab susah, gitu kan. Ya, paling enggak au mustami'an kata Rasulullah. Denger aja, nguping aja udah kayak gini nih, nguping aja udah. Ya, kalau nguping kan kagak ada beban, dengerin doang. Abi ane suruh baca satu-satu kan kagak kan? Iya, ayo coba suruh baca atu-atu. Besok kan kagak ada ngaji nih. Sekarang udah habis, makin habis ntar. Iya. Suruh ngaji, suruh baca atu-atu gitu kan. Besok kan nggak ada ngaji. Kalau enggak kita bisa dengar au muhibban, ya suka sama orang alim, hormat sama orang alim. Tapi kata Rasulullah wala takun al khamisa, jangan jadi orang yang macam kelima. Fatahlik,
Kalau engkau jadi orang yang macam kelima, maka engkau akan binasa. Akan hancur engkau punya kehidupan. Ya, siapa itu? Alim bukan, muta'alim juga enggak, ya, santri juga enggak, orang yang ngaji nguping juga kagak, cinta juga kagak, yang ada gedek. Nah itu yang berabe. Yang begitu. Ya. Bahkan ada seorang yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau pernah mengatakan, man arada ayyan zura ila majalisil anbiya. Siapa orang yang pengen ngelihat, memandang kepada majlisnya para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka hendaklah dia melihat, perhatiin majlisnya para ulama. Wahum khulafaur rusul, dikarenakan mereka itu, para ulama adalah penggantinya para rasul. Fi umamihim wa warithuhum fi ilmihim, mereka ahli warisnya para nabi, mereka ahli warisnya para rasul. Dalam ilmu-ilmu mereka disampaikan lagi kepada orang-orang. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah, maka majlis mereka itu adalah majlis khilafah nubuwah. Pengganti apa? Pengganti kenabian, pengganti kerasulan majlisnya itu. Gitu. Jadi kita alhamdulillah kalau kita masih bisa ikut nimrung, ya. Sekalipun ngaji kita nggak paham-paham. Yang paham dapat pahala, yang nggak paham juga dapat pahala. Ada ngaji kagak paham-paham gitu kan. Ya, kasih kitab itu, yang mana ya? Kita tanya yang mana? Nggak tahu, gue juga bingung yang mana. Orang gue cuman begini doang, saya mau ini. Ya nggak tahu yang mana itu. Pas dilihat sama kita terbalik gitu kan. Yang atas di mana? Di bawah di mana? Di atas terbalik gitu. Yang penting asal gini aja udah. Ya, dapat gak pahala? Dapat aja pahala sih. Tapi kalau orang yang paham, orang yang ngerti ketika ngaji, oh tentunya itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang nggak paham, yang nggak ngerti aja dapat pahala, apalagi yang paham, gitu. Nah, kita masih untung kita nih dikasih kesehatan, panjang umur. Ya. Jadi kita ya sekalipun kemarin kelewat mungkin kagak ngaji, ya nggak nyesel-nyesel banget ntar yaumil qiyamah, gitu. Karena kata Rasul, asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubuhu. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah, manusia yang paling dahsyat penyesalannya di yaumil qiyamah. Siapa itu? Rajulun, laki-laki. Disebut laki-laki, perempuan masuk gak? Masuk juga. Mimbabil iktifa namanya. Cukup laki-laki disebut, perempuan ikut. Ya, rajulun amkanahu talabul ilmi. Ada orang memungkinkan dia buat ngaji. Sehat, waktu luang ada, itu kan. Tapi kata Rasul falam yatlubhu, dia nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ngaji. Ya, itu tuh orang yang sangat apa? Yang sangat menyesal, begitu. Ya. Kalau sekarang sih belum terasa. Kalau kita udah meninggal dunia, baru terasa kita. Ya. Sampai Rasul katakan, apabila pada hari itu aku tidak bertambah, maka aku anggap pada hari itu tidak berkah bagiku. Nggak ada berkah. Ya. Nabi itu Nabi gimana apa? Gimana kita? Ya, kalau kita ngaji libur malah seneng, alhamdulillah. Ya. Tuh Rasulullah bilang begitu. Ya, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum fi dzalikal yaum. Dianggap oleh Rasulullah pada hari itu kurang apa? Kurang berkah di situ. Ya. Ya, makanya kalau Allah Ta'ala cabut keberkahannya, ya kenapa? Ya begitu, karena jauh dari ulama. Ya. Apalagi kalau jauh dari ulama, dia nggak mau dekat majelis ilmu, majelis ta'lim,
Maka dia khawatirkan, kata baginda Rasul, di akhir hayatnya itu adalah su'ul khotimah. Ya. Kenapa bisa su'ul khotimah? Karena kesehariannya itu buta hukum. Dia nggak paham ini yang halal, ini yang haram, ini riba, dia nggak ngerti, nggak tahu itu. Ngaji kagak, nanya juga enggak. Ikan. Tapi kadang-kadang ada yang nanya dong, ngaji kagak. Saat ini gitu kan, ngaji kagak gitu. Tapi alhamdulillah jamaah sini sih ngaji semua, rajin. Ya. Tuh. Nah, dia nanya kagak, ngaji kagak, ya. Maka kata Rasulullah, yang begitu tuh diangkat, dicabut dia punya keberkahannya, dan dikhawatirkan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kesehariannya itu dia bergelut dalam kesehariannya itu buta apa? Buta hukum. Buta hukum. Ya. Kayak kita nih. Kita punya tanggungan, kita punya tanggung jawab istri kita. Dia haid, ada darah haid, ada istihadah, ada yang namanya darah nifas. Laki-laki kudu paham, sekalipun dia kagak haid, sekalipun dia nggak nifas, sekalipun dia nggak istihadah. Ya. Istri nanya sama suami kagak tahu gimana? Ya kan? Padahal itu tanggung jawab siapa? Suami ngajarin siapa? Ngajarin istri. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita ketika kita pengen masuk surga di stop dulu. Akhirnya kagak jadi masuk surga. Karena orang yang menjadi tanggung jawab kita, mereka semuanya buta agama, buta hukum. Kita yang diminta pertanggungjawaban. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan jauh-jauh daripada duduk bersimpuh dengan para ulama. Artinya bukan majelis-majelis. Ya, kan kadang orang majelis doang, majelis ngopi gitu kan, kumpul, tapi di situ kagak ada ilmu. Maksudnya dia kenal ulama bukan sekedar kenal, tapi diambil ilmunya itu. Begitu. Ya. Kemarin pada kemana nih? Gak kelihatan nih. Malam Sabtu nih bikin maulid saya. Bulanan ini. Ya. Jamaah sini siapa itu? Bang Jumat yang datangnya. Yang lain mana nih? Bang Wit ada nggak? Ah, Pak Ajis datang. Ya, sebulan sekali. Kemarin berbetulan dengan 12 Rabiul Awal. Antum duduk aja, hadir aja udah. Jangan mikirin itu, mikirin konsumsi enggak. Ya, datang, dengerin, pahala dapat. Ya, makan dapat gitu. Ya. Jadi itu pengajian bulanan yang maulid bukan buat jamaah Sabtu doang. Tapi semuanya yang Al-Fakir tempat ngajar di situ digabung semuanya jadi. Jadi kemarin ini ngarepin antum pada hadir semuanya. Ya. Tapi mungkin karena ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal. Ya. Insya Allah bulan depan sih pada bisa hadir. Ya, bisa hadir mudah-mudahan. Wa iyadatil maridi, ini penjelasannya panjang. Satu saja insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.